Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Tak terasa waktu cepat berlalu. Sekarang sudah awal bulan Desember. Mari kita memasuki ibadah minggu pertama di bulan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kasih-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang tahun 2022 ini. Kami bawa di hadirat-Mu persembahan kasih, persembahan nazar, persembahan syukur, dan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan berkenan kepada persembahan yang akan kami berikan dan dipakai bagi pekerjaan kemuliaan-Mu di muka bumi ini. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan, terima kasih atas hari yang baru, kesempatan yang baru kami dapat berkumpul kembali Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk memberikan pujian-pujian Tuhan kepadamu. Berkatilah kami Tuhan, dan biarlah pujian-pujian kami berkenan kepadamu Tuhan. Biar harum Tuhan pujian-pujian kami di hadapan-Mu. Segala puji syukur dan hormat kami kembalikan hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya.
Saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta segala hormat, kuasa, kemuliaan kami persembahkan. Untayan doa, mazmur, pujian kami persembahkan dengan segenap hati. Terimalah ya Tuhan korban syukur kami. Terimalah semua persembahan kami. Tindakan kami selama 12 bulan ini sudah berjalan. Dan hari-hari yang akan datang terus Tuhan sertai, lindungi dan berkati kami. Anugerahkan kasih-Mu dan berfirman dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bulan Desember, bulan Christmas, bulan Natal, seluruh isi dunia merayakan hari kelahiran Yesus. Kita memasuki minggu pertama Desember. Anugerah Tuhan buat kita semua. Diberkatilah semua keluarga yang di dalam kebersamaan, kehangatan, kemesraan di musim Natal yang luar biasa ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar tentang imam, nabi, dan raja. Kita sudah belajar tentang Hofni dan Pinehas. Kita juga sudah disejajarkan dengan garis keturunan Nabi Samuel, yaitu Yoel dan Abia. Tetapi hari ini kita mau belajar lebih dekat tentang kehidupan Nabi Samuel lebih dulu. Mari bersama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan. Mari apa yang tertulis di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai yang ke-21. Samuel 3 ayat 1 sampai ke-21, perikopnya Samuel terpanggil. Demikian Tuhan berfirman. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang terbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan.
tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah, Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli, tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku daripada yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia, Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakannya jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Samuel kecil dimentoring oleh Imam Eli. Apakah seorang Hana dengan suaminya dan keluarganya tidak mendengar kejadian di Silo, bagaimana kehidupan anak-anak Imam Eli? Apakah hal ini tidak terdengar bagi seorang Hana? Saya yakin Hana punya hati yang memahami apa yang terjadi. Tetapi oleh karena nazarnya, inilah yang bukan hiburan, tapi inilah suatu pernyataan yang keluar dari nazar, suatu komitmen iman ketika Hana berkata, "Jikalau engkau memberi aku seorang putra, maka putra itu akan dinazarkan."
dinazirkan, dikuduskan, dikhususkan untuk rumah Tuhan. Anak-anak Tuhan harus memahami bahwa nasar tingkatannya lebih tinggi daripada semua keadaan yang dilihat oleh mata. Dari semua fakta rohani, Anda harus menempatkan nasarmu, konsistensi imanmu lebih tinggi, lebih utama di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa bukan suatu kebetulan Samuel kecil diletakkan, dipercayakan di bawah pengawasan Imam Eli. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sering ketika kitab suci dibedah, di dalam pendidikan agama Kristen kita menemukan perdebatan yang seru sekali bahwa Imam Eli ini tidak beres ya, sibuk melayani, tidak ngurusi anak-anaknya. Kita udah belajar di minggu lalu tentang Hofni Pinehas. Satu kelemahan pada Imam adalah tidak tegas terhadap kedua anaknya yang melanggar firman. Kedua anaknya yang bertentangan dengan ketetapan Tuhan, dengan sengaja berbuat kekerasan dan rakus, tidak mengikuti aturan-aturan kitab suci. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukan berarti Imam Eli ini secara keseluruhan itu lemah. Saya berani mengambil suatu kesimpulan rohani bahwa Imam Eli ini orang baik. Imam Eli ini bukan suatu kebetulan dipilih Tuhan jadi imam, pasti ada dasar kepribadiannya yang istimewa. Nah, saya temukan Samuel kecil di bawah pengawasan Samuel kecil di mentoring Imam Eli, ada suatu keistimewaan. Yang pertama saya tunjukkan Bapak Ibu, 1 Samuel 3 ayat yang ke-9 berkata, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Samuel kecil mendengar panggilan Tuhan. Itu bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Imam Eli yang sudah tua, yang sudah lanjut umur, yang matanya kata kitab suci sudah lamur, sudah susah melihat. Dan saya boleh berkata bahwa Imam Eli mungkin sudah jarang lihat penglihatan, sudah jarang mendengar suara Tuhan. Punya hati yang sabar. Kesabarannya inilah yang sebenarnya dimanfaatkan oleh Hofni Pinehas, kedua anaknya. Pria baik ini, Imam Eli yang baik hati ini, sabar terhadap Samuel kecil. Dia tidak marah ketika Samuel bolak-balik datang ke kamarnya dan berkata, Bapak nggak mau manggil aku. Bayangin hari ini, apakah ada pemimpin rohani, apakah ada para mentor rohani yang punya kesabaran seperti itu di dalam hidup kita? Imam Eli punya, meskipun dibalik kelemahannya bahwa anak-anaknya, Hofni Pinehas kedua anaknya memanfaatkan kesabaran dan kebaikannya. Inilah yang kita temukan di akhir zaman ini. Ada banyak kehancuran generasi karena anak-anak tidak memahami kebaikan, kesabaran kedua orang tuanya. Anak-anak kita tidak meniru keteladanan orang tuanya di dalam hidup takut akan Tuhan. Anak-anak tidak mengikuti jejak daripada orang tuanya, jejak iman, jejak pengenalan dan hidup takut akan Tuhan. Anak-anak generasi now terjebak pada pergaulan yang salah, pergaulan yang rusak, pergaulan yang keliru. Anak-anak generasi now lebih suka hidup di dalam kehidupan Mbak Google daripada firman Tuhan. Anak-anak generasi now lebih suka mencari jawaban sendiri daripada mendengar petua-petua orang tua. Ada banyak generasi akhir zaman ini, generasi muda kita kehilangan keramahan, kehilangan kerendahan hati, kehilangan kesabaran. Mereka mencari apa yang disebut gebiar-gebiar yang sebenarnya sudah diajarkan kitab suci bahwa yang banyak tidak jamin yang benar, yang banyak tidak jamin mengenal akan Tuhan. Terkadang yang banyak itu tidak istimewa di hadapan Tuhan, karena 12 pengintai yang dikirim, 10 dibenci dan mati. Kemudian yang 2 itu sampai masuk Kanaan, diberkati dan disertai Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selain Imam Eli punya kesabaran, di dalam 1 Samuel 3 ayat 18 berkata, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, nah ini kepribadian Eli. Seorang abdi Tuhan sudah diutus untuk memberi peringatan kepada Imam Eli tentang anak-anaknya yang berbuat jahat di hadapan Tuhan, tentang kematian keluarganya. Samuel sendiri berbicara terbuka dan lihat tanggapannya. Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Imam Eli ini pribadinya adalah pria yang baik. Imam Eli ini adalah seseorang yang
memiliki ketulusan di hadapan Tuhan. Hanya sayang, kita tidak melihat kitab suci membedah kehidupan berkeluarga. Ada kemungkinan besar Hofni Pinehas ini dimanjakan oleh mamanya. Ya, maaf ya Bapak Ibu, ini penafsiran. Karena mendidik anak itu kan mesti papa mama. Kalau papanya seperti ini, punya kesabaran, pribadi yang baik, kemudian tulus sama Tuhan, ya masih ada satu sisi lagi, yaitu sisi seorang mama. Ini yang kita tidak temukan di dalam catatan Samuel, Bapak Ibu, tentang kehidupan wanita-wanita pada masa itu. Nah, demikian juga istri Samuel, kita tidak temukan bagaimanakah mendidik Joel dan Abia. Karena kalau kita melihat kehidupan Samuel sampai hari akhirnya, Samuel kedapatan benar di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Bahkan kitab suci menuliskan tentang keadaan Samuel ini. Saul masih pakai peramal untuk mencari Samuel di alam baka, Bapak Ibu. Lalu bagaimana didikan itu bisa melahirkan Yoel dan Abia, demikian cinta uangnya, demikian memutarbalikkan fakta demi membela orang-orang kaya, pandang muka di dalam menghakimi. Nah, ini kembali lagi, kitab suci tidak mencatat, sebuah penafsiran saja. Seperti apakah istri Samuel, kita juga tidak tahu. Tetapi saya percaya ini sudah merupakan pesan Tuhan di akhir zaman. Bobot bibit bebet suami istri, kedua orang tua di akhir zaman harus sepadan. Suami-suami yang mau berlari mencari Tuhan, istri-istri jangan terlalu merasa pintar rohani, merasa lebih tahu Tuhan. Kedudukan Raja Imam Nabi tetap dipercayakan Tuhan kepada seorang pria. Seorang istri yang bijak, seorang istri yang takut Tuhan, seorang istri yang benar-benar mengenal Tuhan akan mundur 3 langkah dan mengizinkan suaminya bergerak maju, naik untuk mengenal Tuhan, bergerak maju, melayani Tuhan, mendampinginya dengan bijaksana. Hanya sebatas memberi nasihat, bertukar pikiran, memberi masukan, dan sharing. Inilah kesepadanan seorang istri kepada suami. Makanya seorang istri memotivasi, seorang istri itu menolong, bukan mendorong. Istri yang mendorong seringkali membuat suaminya jatuh pada ambisi. Istri yang mendorong seringkali membuat suaminya akhirnya kehilangan pegangan. Kenapa? Karena ambisi dalam diri seorang wanita ketika dibaur dengan perasaan perkataan, kamu harus begini loh Pak, kamu masih gini ya Pak, kamu terus gini yo. Suaminya didesak, akhirnya suaminya kehilangan warna. Seorang istri yang bijaksana dituliskan khusus di catatan Amsal, bahwa suaminya akan beruntung. Dia sendiri tidak mengandalkan keuangan suaminya. Dia benar-benar penolong sepadan, anak-anaknya bermegah karena keteladanannya. Suaminya bangga dengan dirinya dan dikatakan dia jadi berkat. Dia membawa keuntungan bagi suaminya. Di akhir zaman ini, Tuhan masih mengejar kaum wanita untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan mengejar kaum wanita untuk menyadari kodratinya adalah penolong sepadan, bukan orang yang lebih tinggi dudukannya, bukan ingin mengepalai kehidupan rohani banyak umat Tuhan. Seorang wanita yang bisa mengerti kodratinya adalah seorang wanita Allah yang diberkati Tuhan, seorang wanita yang dikasihi Tuhan, dan pasti mempunyai rumpun keluarga yang diberkati luar biasa. Saya berdoa di akhir zaman ini keluarga-keluarga yang sepadan ini akan mulai terbentuk, karena menjelang kedatangan Tuhan, bencana kehancuran keluarga, bencana kehancuran generasi muda, mulainya daripada kehancuran dari hubungan suami istri. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Samuel kecil dimentoring oleh Imam Eli dengan kepribadian yang tepat. Imam Eli sabar, Imam Eli tidak tersinggung, tidak merasa kok kamu masih kecil, masih muda, Tuhan ngomong kamu, kok aku ini udah senior. Kenapa? Lagian omongannya kok tentang aku. Di akhir zaman ini gereja-gereja Tuhan kehilangan kualitas karunia-karunia roh, karena banyak pemimpin-pemimpin gereja tidak memahami pekerjaan roh. Dan ketika roh menyampaikan pesan lewat orang-orang yang masih muda, para pemimpin rohani tersinggung dan berkata, kamu sesat, kamu berontak, kamu melawan pemimpin. Padahal tinggal diuji pernyataan itu tepat atau tidak. Karena itulah topeng-topeng rohani di akhir zaman ini harus dicopot, harus dilepaskan. Semua dosa kemunafikan di balik
pengejaran keuntungan, mengejar dan mengumpulkan harta ngengat berkarat ini harus dibuang. Kita harus benar-benar tulus murni melayani Tuhan. Sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan jadi pemimpin, jadi gembala, jadi pendeta, jadi mentor rohani, harus sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena hidup kita ini menyangkut garis rumpun pertanggungjawaban banyak generasi. Kalau kita keliru, tuntutan Tuhannya mengerikan sekali. Tapi kalau kita bisa menyelaraskannya dari generasi kita, saya percaya Imam Eli, meskipun kelemahannya dimanfaatkan oleh kedua anaknya, kedua putranya, Hofni dan Pinehas, tapi dia telah melahirkan buah pelayanan, lahirnya Nabi Samuel. Nabi Samuel yang dipakai luar biasa. Kekurangan dalam hal berkeluarga, kekurangan dalam garis keturunan, nanti kita akan lihat di sesi-sesi berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat suatu pemahaman yang lebih dalam bahwa arti kata Samuel di dalam bahasa Hebrunya artinya adalah Allah mendengar. Samuel kecil ini dipanggil khusus. Pak Johan juga mendengar suara Tuhan dari kecilnya, meskipun rumpun keluarganya tidak kenal Yesus. Di kemudian hari disingkapkan. Karena itu bagi saya mendengar suara Tuhan sudah ada sejak kecil, bukan hal yang susah atau sulit, karena sudah dikaruniakan. Bagi putra tunggal Yesus Kristus yang diutus di muka bumi ini, kitab suci berkata, roh itu turun seperti seekor burung merpati. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Suara roh itu sudah ada sejak Yesus di dalam kandungan Maria. Bahkan sebelum dia dilahirkan, para malaikat sudah bawa pelayanan roh. Dan Yesus itulah Roh Kudusnya. Dan kekristenan ini tanpa Roh Kudus tidak ada maknanya. Karena itulah kitab suci yang tertulis harus diimbangi dengan yang tidak tertulis, yaitu yang dihidupkan roh. Ada logos, ada rema. Ada yang tertulis, ada yang tersirat. Dua-duanya harus menjadi sepasang sayap kemuliaan Tuhan, saling melengkapi. Kekristenan harus lengkap ketika tertulis dengan tidak tertulisnya menjadi kesepadanan di dalam hidup kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, putra bungsu saya menerima impartasi yang sama semasa mudanya. Sebelum dia dilahirkan, saya sudah lihat ketika dia mulai beranjak dewasa, pengalaman roh juga datang. Apa yang terjadi dalam hidupnya juga dia alami, bahkan lewat mimpi-mimpi supernatural. Bahkan semakin dewasa, semakin tajam, semakin nampak jelas ada Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga putri saya, bahkan Ricci yang dicangkokkan juga. Anak-anak ini mengalami impartasi. Tuhan hendak memulihkan, merestorasi hati bapak-bapak kepada anak-anak, anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Rumpun pemulihan keluarga Tuhan sedang kerjakan di akhir zaman. Karena itulah Tuhan mengutus dua pelayanan roh dimensi Musa, di mana kitab suci ditegakkan secara murni, ketetapan hukum Tuhan dilakukan secara tepat dan murni, dan semua dikelola menurut hati Tuhan. Dan pelayanan Elia, dimensi implementasi roh, kuasa, buah dari perkataan, dari kuasa iman dinyatakan terbuka dan terbukti. Perpaduan firman dan roh ini akan merestorasi keluarga-keluarga di akhir zaman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Samuel sendiri setelah mendengar suara Tuhan, kita menemukan sepanjang catatan kitab suci, Tuhan pakai Nabi Samuel dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan Nabi Samuel punya kumpulan sekolah nabi-nabi, Bapak Ibu, mengimpartasikan apa yang Tuhan taruh dan ajar di dalam hidupnya. Oleh karena itu, adalah hal penting untuk kita menyadari bahwa mentor itu harus datang dari Tuhan, yaitu mentor yang langsung berjumpa pribadi, mendengar suara Tuhan, yang kodratinya ada, baru turun ke bawah mementori banyak umat. Oleh karena itulah bobot bibit bebet seorang mentor rohani harus dikenal jelas, keluarganya harus dikenal jelas, cara hidupnya harus dikenal jelas. Dengan demikian kita tidak masuk lagi nasihat-nasihat yang klise, nasihat-nasihat rohani yang berdoktrin. Ya, jangan lihat orang, jangan lihat organisasi, ya semuanya sama. Tidak, Bapak Ibu. Kitab suci masih memberikan kepada kita pilihan bahwa yang dari Tuhan yang sempurna itu masih ada dan masih tersedia. Karena itulah Samuel diartikan dalam bahasa Hebrunya Allah mendengar. Ini sebagai suatu bukti nyata bahwa sepanjang hidup Nabi Samuel, Allah mendengar. Satu kekurangan di Imam Eli, ada kekurangan di dalam Nabi Samuel. Kita coba perbaiki di generasi kita, yaitu
kehidupan suami istri yang keliru, yang tidak sepadan, rumpun keluarga, anak-anak yang tidak hidup mengikuti jejak langkah orang tuanya, di mana iman, kasih, pengharapan tidak terimpartasi ke bawah. Ini adalah bagian kita untuk merestorasinya di akhir zaman. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu melihat suatu catatan, mengapakah Tuhan menyertai Samuel. Mengapakah Tuhan begitu nyata bahwa hingga isi Israel tahu bahwa kepada Nabi Samuel sudah dikaruniakan jawatan Nabi. Mengapakah Samuel masih muda itu sudah dikaruniakan jawatan Nabi? Saya mau ajak Bapak Ibu melihat sedikit catatan sejarah tentang bobot bibit bebet, tentang histori sebelum Samuel ada. Mari sama-sama di dalam 1 Samuel 1 ayat 12 sampai yang ke-17. 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai seorang pemabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Amin. Amin. Mari kita lihat lebih dekat garis sejarah Samuel yang diartikan Allah mendengar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adalah seorang Hana. Hana punya suami bernama Elkana, dan dia dimadu. Madunya bernama Penina. Apakah di dalam kehidupan ini engkau seseorang yang mengalami madu, disengat-sengat, sakit? Saya ini baru-baru ini ngurusi kasur anak saya clean, kemudian ketika saya buka pintu, seekor lebah menyengat saya, Bapak Ibu. Suaranya bising seperti suara ribuan tahun, dan ketika disengat, Bapak Ibu, wow, sakitnya sampai ke tulang rasanya, dan itu langsung bentol besar. Kemudian Bu Angel bantu saya mengolesinya dengan minyak tawon, taruh minyak, dan saya doakan, dan rasanya sakit itu hampir 1 jam. Itu sampai ke tulang, dan itu rasanya nyut, tapi kemudian menghilang. Nah, mungkin itu yang dirasakan seorang Hana ketika madunya menyakiti dia, mengolok-olok dia, mengejek dia karena tidak punya anak. Dan ini luar biasa lagi, Elkana memberi sebagian persembahan kepada Penina, madu Hana ini, yaitu bagi anak-anaknya yang laki-laki maupun perempuan, persembahan buat Tuhan. Sementara meskipun dia mengasihi Hana karena kandungannya tertutup, karena mandul, dia hanya memberi sebagian, 1 bagian, porsi kecil. Jadi sudah tidak enak di sisi manusia, sisi rohaninya dapat porsinya kecil. Inilah nenek moyang Samuel. Inilah garis rumpunnya Samuel. Seorang wanita yang terbatas, secara manusia tersakiti, secara rohani dapat porsi yang kecil. Maka kitab suci menggambarkan Hana di dalam bahasa Ibraninya diartikan kebaikan dan rahmat. Tidak mengurangi sisi baiknya Hana di balik tersakitinya sisi manusia. Tidak mengurangi rahmat, tidak mengurangi jam doa. Dia tidak mengurangi porsinya untuk datang ke Silo, ke rumah Tuhan, menghadap Tuhan, menyembah di hadapan tabut Tuhan. Kenapa? Meskipun porsi kecil, tidak mengurangi ketekunannya berdoa, tidak mengurangi jam ibadahnya, tidak mengurangi jam doanya, tidak mengurangi porsinya di dalam mengikuti dan mencari wajah Tuhan. Kitab suci berkata, Hana berdoa dan Imam Eli memandangnya. Oleh karena tekanan hidup yang berat, kitab suci berkata, Hana berdoa dengan mulut komat kamit, karena yang keluar adalah kata-kata yang tersirat di dalam hati, tidak keluar, memancar dan terdengar. Maka Imam Eli berpikir, wanita ini lagi mabok. Kenapa? Oleh karena omongannya kok nggak ada suara.
hanya orang mabuk yang ngeracau, yang mengigau, yang seperti itu. Seringkali di dalam kehidupan ini kita banyak ngomong dalam doa, kita banyak memproklamasikan, kita banyak declarekan, kita banyak ucapkan deklarasi, kita banyak ucapkan kata-kata di dalam doa. Tapi kok Tuhan gak mau dengar? Sementara kitab suci mengajarkan kepada kita, Hana tersakiti oleh perlakuan wanita. Mungkin hari ini engkau seperti Hana. Suamimu punya madu lagi di luar sana. Ada madu yang melepaskan sengat. Mungkin keuangan keluargamu sedang digondol. Suamimu sedang tidak sadar. Kemudian si madu-madu liar ini, kumbang gelap ini, membuat tubuhmu seperti yang saya rasakan, membuat jiwamu seperti yang saya rasakan tersakiti. Dan di dalam kehidupan rohani engkau merasa tidak seimbang. Kenapa? Karena mungkin suamimu tidak mau ke kehidupan rohani, tidak mau datang ke gereja. Dan kau lihat anak-anakmu juga kehidupannya seperti itu, datar-datar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah arti nama Hana, kebaikan dan rahmat. Jangan kurangi porsi kebaikanmu di hadapan sesama. Jangan kurangi hubungan pribadimu dengan Tuhan. Dan mungkin hari ini engkau tidak bisa berkata-kata dalam doa, engkau menghindari panggilan pelayanan. Oleh karena apa? Oleh karena tekanan hidup yang berat. Tidak apa-apa, tidak masalah Bapak Ibu. Dengan terdengar ataupun dengan tersirat yang keluar dari hati mulut komat kami, Tuhan tetap bisa mendengar. Karena itulah Imam Eli berkata, kamu kenapa berlaku mabuk di depan tabut Tuhan? Maka Hana menjawab, bukan mabuk, oleh karena beban yang berat, hambamu ini berdoa dalam hati. Lihat, saya senang sekali pada bagian-bagian kitab suci bagian akhir, ketika Eli menemukan bahwa pengakuan bahwa yang dikiranya Hana perempuan Dursila, ternyata inilah perempuan yang punya kebaikan dan rahmat. Suatu jawaban dari Eli. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Lihat, keselamatan yang dari Tuhan mendasari hidup Hana, nenek moyang Nabi Samuel. Kenapa? Karena seringkali banyak kaum wanita hancur hidupnya, tidak selamat. Oleh karena apa? Oleh karena akar pahit. Kepahitan itu menghancurkan hidup mereka menjadi kanker payudara, kanker rahim, kemudian berbagai bencana penyakit-penyakit darah, hancur kehidupan ekonomi. Bukan hanya keselamatannya yang digerogoti, ternyata keuangannya pun digerogoti oleh karena absintus, bencana, kepahitan, oleh karena kelakuan si madu-madu kumbang akhir zaman. Saya berdoa di dalam anugerah Tuhan yang besar, kaum wanita menyadari panggilan Tuhan ini, menyadari kodrati ini, bahwa kebaikan dan rahmat yang Tuhan sudah beri dalam hidupmu harus engkau jaga dengan tekun, jaga dengan konsisten. Bertahanlah di dalam penderitaan. Bersama Yesus engkau pasti sanggup menanggungnya, Bapak Ibu. Saya berdoa kaum wanita akhir zaman akan menjadi kaum wanita seperti Hana, kebaikan dan rahmat. Dan kemudian doa-doa yang tersembunyi, yang tidak terucap itu didengar Tuhan, hingga berkat imam dialirkan. Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Jawaban imam, jawaban Tuhan, jawaban iman, jawaban kasih, jawaban pergumulan Tuhan berikan lewat seorang imam. Dan ini semua mewakili Tuhan. Kita bisa melihat di balik kekurangan Imam Eli, ternyata Tuhan masih pakai Imam Eli. Dan jembatan Imam Eli inilah jembatan keselamatan, jembatan jawaban doa, melahirkan seorang Samuel kecil yang dinasarkan, yang dikhususkan untuk rumah Tuhan. Nenek moyangnya seperti ini, Bapak Ibu. Samuel kecil, dari masa kecilnya mendengar suara Tuhan, dia lebih banyak bergaul dengan Tuhan. Dan kesepadanan ini yang mesti kita hari ini transformasikan di dalam generasi muda, generasi gereja-gereja Tuhan, generasi umat Tuhan. Kurang mendengar suara Tuhan, lebih banyak dengar suara dunia, lebih banyak meniru pengalaman rohani, sibuk rohani, kemudian cap cip cup belalang kuncup. Generasi copy paste rohani, generasi yang kurang tersembunyi dengan Tuhan. Ini mesti kita perbaiki di akhir zaman. Generasi tersembunyi dan mendengar suara Tuhan mesti lebih banyak di akhir zaman ini. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat pada akhirnya bahwa inilah yang Tuhan pesankan buat kita. Tidak guna sibuk rohani,
Tidak mudah sembunyi di balik kesibukan rohani, menutupi luka, kepahitan, dan akhirnya berbuah kehancuran, jadi penyakit, jadi kemiskinan, jadi kematian. Lebih baik mengalami suatu keadaan yang punya pergaulan pribadi dengan Tuhan, tidak dikenal orang, tidak masalah, tersembunyi is okay. Yang penting hidup berbuah, rumpun garis keturunan hidup benar, hidupmu sendiri makan enak, tidur nyenyak, hidup berbuah, dan bahagia itu mendaging. Sekali lagi, bahagia itu mendaging. Kesehatan itu nyata karena Tuhan menjawab semua penyakitmu, diberi mukjizat kesembuhan, maka engkau dapat berkat kesehatan, bahkan dirimu dipakai untuk jadi jembatan kesehatan, mengalirkan mukjizat Yesus yang menyembuhkan. Dan kemudian lewat hidupmu yang sudah sehat, hidupmu yang sudah bahagia, kelimpahan Tuhan dialirkan. Oleh karena apa? Orang melihat keluargamu, bobot bibit-bibitnya jadi berkat, jadi teladan. Orang bisa melihat suatu impartasi keteladanan yang melebihi emas, perak, permata. Cara hidup berkeluarga, cara hidup suami istri, kesepadanan suami istri, hidup bobot bibit-bibit. Orang belajar langsung dari hidupmu dan keluargamu. Ini adalah berkat kelimpahan. Inilah yang Tuhan inginkan di akhir zaman ini. Anak-anak Tuhan memahami hati Tuhan, memahami kehendaknya, bisa memenangkan peperangan akhir zaman ini. Karena roh-roh penyesat, roh-roh pendakwa, seperti yang saya tuliskan di dalam buku The Invisible, sudah sangat nyata dan sudah mencuri lebih dari 5 juta jiwa dalam masa 3 tahun ini di balik masa pandemi COVID-19 ini. Kita yang masih diberi Tuhan kesempatan hidup, mari kita memenangkan peperangan di akhir zaman ini dengan jadi hidup sebagai pribadi, dengan berkeluarga sebagai keluarga. Yesus mendengar bahwa hidup kita berkenan, bahwa kita jadi berkat. Berkat bukan hanya buat kita pribadi, buat keluarga kita, jadi berkat juga buat sesama, bagi gereja-gereja Tuhan, bagi kota, bagi bangsa di mana kita tinggal, bahkan bagi bangsa-bangsa. Mari kita akhiri ibadah online ini. Pastor William Sairat akan tutup di dalam doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surga. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita baru saja dicerahkan pelajaran firman tentang imam, nabi, dan raja, yaitu tentang Tuhan mendengar. Mari kita akhiri ibadah online ini dengan doa menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya dengan sehati dan sepakat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit. Semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya dan diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Sorgawi. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu dan pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti dan 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mukjizat-mukjizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Amin.